Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Hara, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi psikologi. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rahmat yang berjudul Psikologi Komunikator dan Psikologi Pesan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai psikologi komunikator. Nah, dimensi-dimensi ini mendukung untuk menentukan keberhasilan komunikator. Yaitu ada yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada atraksi, dan yang ketiga ada kekuasaan. Yang pertama, dimensi dari psikologi komunikator itu yaitu kredibilitas. Kredibilitas sendiri adalah sejauh mana komunikator dianggap dipercaya oleh audiens. Nah, kredibilitas sendiri mempunyai dua komponen, yaitu tingkat pengetahuan dan tingkat kepercayaan audiens terhadap komunikator. Nah, dimensi yang kedua itu ada atraksi. Atraksi sendiri yaitu komunikator yang menarik perhatian dan menciptakan hubungan emosional terhadap audiens. Nah, dimensi atraksi ini mempunyai 3 faktor. Yang pertama itu ada penampilan, yang kedua ada kesamaan seperti topik yang sedang dibahas oleh komunikator, atau latar belakang pengalaman komunikator dengan audiens, dan yang ketiga yaitu ada kedekatan emosional antara audiens dan komunikator. Dimensi yang terakhir dari psikologi komunikator yaitu kekuasaan. Nah, kekuasaan sendiri memperkuat pengaruh komunikator melalui otoritas. Nah, otoritas sendiri mempunyai 5 jenis kekuasaan. Yang pertama yaitu ada kekuasaan koersif, di mana contoh dari kekuasaan ini seperti dosen dan mahasiswa atau orang tua dan anak. Yang kedua ada kekuasaan keahlian. Contoh dari kekuasaan keahlian ini yaitu dosen yang menyuruh mahasiswanya untuk memberikan pendapat terhadap topik pada saat pembelajaran. Nah, yang ketiga ada kekuasaan informasi. Contoh dari kekuasaan informasi sendiri yaitu ada seorang ahli IT yang menyarankan atasannya untuk membeli komputer dengan jenis tertentu. Nah, yang keempat ada kekuasaan rujukan, dan yang terakhir ada kekuasaan legal. Contoh dari kekuasaan legal ini sendiri itu kayak rektor yang mempunyai kekuasaan terhadap universitas. Komunikator yang efektif adalah mereka yang mampu menggabungkan ketiga dimensi ini dalam menyampaikan pesan. Contoh dari psikologi komunikator sendiri itu seperti ada sebuah influencer yang mempengaruhi audiens. Contohnya kayak influencer yang menggunakan produk sabun cuci muka atau skincare yang bisa mempengaruhi audiens untuk membeli produk tertentu gitu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai psikologi pesan. Psikologi pesan sendiri yaitu membahas atau mempelajari bagaimana isi pesan dapat mempengaruhi penerima. Nah, fokus dari psikologi pesan ini penyusunan, penyampaian, dan unsur-unsur dalam pesan. Dalam psikologi pesan sendiri terdapat beberapa jenis pesan, yaitu yang pertama ada pesan linguistik, yang kedua ada pesan nonverbal, yang ketiga ada organisasi pesan, lalu ada struktur pesan dan imbauan pesan. Jenis yang pertama yaitu ada pesan linguistik, kata-kata yang jelas dan emosional yang dapat memperkuat daya tarik pesan yang disampaikan. Jenis kedua yaitu pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini seperti kontak mata dan ekspresi wajah. Lalu yang ketiga ada jenis pesan organisasi dan struktur pesan. Contohnya itu seperti pembukaan yang menarik dan penutup yang berkesan lebih mudah diingat oleh audiens. Dan yang terakhir ada imbauan pesan. Imbauan pesan ini sendiri seperti emosi dan logika yang digabungkan akan memperkuat efektivitas seperti memberikan data-data studi kasus yang baru saja terjadi. Jadi, gabungan komunikator yang baik dan pesan yang disusun dengan benar merupakan kunci komunikasi yang sukses. Terima kasih sudah menonton video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.